Apakah mayat bisa mendengar doa kita? Mereka mendengar pun nggak bisa. Seandainya mereka mendengar, kata Allah, nggak bisa menjawab. Mereka tidak bisa mendengar. Mayat itu tidak bisa mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Orang yang meninggal dunia tidak mendengar. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar apa yang menjadi doa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah ma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penggugatan atas penyelewengan pemahaman hadis kelompok salafi tentang mayit di kuburan tidak bisa mendengar ucapan dan doa orang yang masih hidup. Ini adalah pemahaman yang menyimpang dari kitab-kitab hadis dan pemahaman para ulama salaf dari kalangan ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, ahli ilmu kalam dan lain-lain. Merujuk pertama ke kitab Sahih Bukhari hadis ke 3976 dan kemudian hadis Sahih Bukhari tepatnya hadis ke 1371, pemahaman bahwasanya mayit tidak bisa mendengar ucapan dan doa orang yang masih hidup itu adalah salah. Pertama, bertentangan dengan hadis Sahih Bukhari, yaitu hadis ke 3976. Ya. Di dalam hadis ini dinyatakan bahwasanya ahli kubur mendengar ucapan dan doa orang yang masih hidup. Di mana diriwayatkan dari Abi Thalha, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam amara yauma badrin bi arba'atin wa ishrina rajulan min sonadi di Quraisyin fakudhifu fi tawiyin min atwa'i badrin khobisin mukhbisin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya Abu Thalha, memerintahkan para sahabat untuk melempar 24 mayat dari tokoh kafir Quraisy yang akhirnya dilempar di jurang Badar. Di situ ada sumur yang dibangun tembok, yang sudah ditembok dengan batu, dan sumur itu jijik dan menjijikkan. Ya. Kemudian di hari yang ketiga, Nabi mengajak para sahabat untuk menuju satu tempat, yaitu tempat pemakamannya 24 tokoh kafir Quraisy tadi itu. Lalu Nabi memanggil satu persatu. Faja'ala yunadihim bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Ya fulan ibna fulan, ya fulan ibna fulan, ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasuluh fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Para sahabat ya berkata, kami tidak diberitahu beliau berangkat kecuali untuk keperluan hajat. Sebagian hajat keperluannya beliau Nabi. Sampai beliau ada di ujung sumur pemakaman tokoh Quraisy tadi itu. Beliau menyebut namanya satu persatu. Nama ahli kubur itu. Menyebutkan ya fulan ibni fulan, ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan. Nah, Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, matukallimu min ajsadin la arwahalaha. Ya Rasulullah, panjenengan ini kok berbicara dengan jasad-jasad yang sudah tidak punya roh. Akhirnya Pak Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Nabi menjawab bahwasanya demi zat yang jiwanya Muhammad, yaitu diri beliau sendiri, berada di dalam kekuasaannya, kalian tidaklah lebih peka mendengar apa yang aku katakan daripada mereka. Qatadah berkata, Qatadah melakukan tafsir ataupun takwil, melakukan penegasan,
ahyahumullahu hatta asma'ahum qawlahu taubikhan wa tasghiran wa naqimatan wa hasratan wa nadaman. Allah menghidupkan mereka, mayatnya orang kafir yang ada di jurang di jurang Badar itu. Lalu Allah memperdengarkan ucapan Nabi sebagai celaan karena mencela, karena merendahkan, menyiksa mereka, sekaligus ingin menunjukkan betapa mereka sakit hati dan menyesal atas kekufurannya dan pengingkarannya, ketidakimanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini baru satu hadis dari kitab Sahih Bukhari yang ada di jilid 3 hadis ke 3976 bahwa Nabi itu ngomong dengan mayat-mayatnya kafir Quraisy itu. Bahkan dalam satu riwayat katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, riwayat dari Umaid dari sahabat Anas, bahwa Nabi itu manggilnya dengan namanya, dipanggil namanya satu persatu, bukan ya fulan ibnu fulan, yaitu memanggilnya ya Utbah ibna Rabi'ah, hi Utbah bin Rabi'ah, hai Syaibah bin Rabi'ah, ya Umayyah bin Khalaf, wa ya Aba Jahal, Abu Jahal bin Hisham. Nah, itu bahkan Nabi memanggil begitu. Ketika Umar itu menyangkal, bertanya, kenapa kok berbicara dengan mayat-mayat itu? Nabi menjawab, ma antum bi asma'a, kalian tidaklah lebih peka mendengar terhadap apa yang aku ucapkan daripada mereka. Maka katanya para ulama, nah dalam hal ini Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya, yaitu di dalam kitab Ar-Ruh, mengatakan bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia itu mengerti, ya, memahami keadaan keluarganya, memahami teman-temannya, memahami ucapan orang yang datang. Itu di dalam kitabnya Ibnul Qayyim dan juga di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah. Bahwasanya katanya Ibnul Qayyim, kalau mayit yang ada di kubur itu tidak bisa mendengar, maka Rasulullah tidak akan memerintah umatnya beruluk salam dengan kalimat yang kalimatnya itu pakai kata ganti, mukhatab, ya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu perintah dari Rasulullah. Maka katanya Ibnul Qayyim, ini menunjukkan waqad syara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi idza sallamu ala ahlil kubur ayyusallimu alaihim salama man yukhatibunahu fayaqulu assalamu alaikum. Kata-kata assalamualaikum itu wa hadza khitabun liman yasma' wa yaqil. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan dikatakan kepada orang yang mendengar dan berakal. Nah, ini baru satu hadis. Jadi nanti akan dibuktikan kurang lebih ada 7 hadis berikutnya. Silahkan diikuti part berikutnya yang menggugat pemahaman kelompok Salafi bahwasanya mayit di kuburan tidak bisa mendengar ucapan dan doa orang yang masih hidup. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.